اجازه داد؟ لا أخذ هذه شرطة صحيح. Thousand Palestinians face one of the single biggest expulsion decisions since the Israeli occupation of the Palestinian territories began. Oke teman-teman, bersama saya di sini Syamil Imtiaz di Syamil Layar. Layar bicara, Syamil bercerita. Kali ini saya akan mereview salah satu film paling penting yang mempunyai pesan kemanusiaan yang cukup kompleks dan sangat eksplisit, yang berjudul No Other Land. Film ini juga telah memenangkan penghargaan dari berbagai festival, diantaranya Best Documentary Film pada ajang nominasi Academy Award. Film ini dirilis tahun 2024 dan menceritakan tentang kehidupan warga Palestina bernama Bassel Adra, salah seorang dari banyaknya warga Palestina yang tinggal di desa Masefer Yatta, tepatnya berada di wilayah West Bank atau tepi barat Palestina. Bersama Yuval, seorang Yahudi anti-Zionis yang turut bersolidaritas menolong dan membersamai Bassel dan warga Masefer Yatta lainnya dari pengusiran dan penggusuran paksa yang dilakukan oleh otoritas Israel. Keunggulan dalam film ini adalah dapat menceritakan segala sesuatu yang ada di Masefer Yatta itu dengan sangat tepat sekali dan akurat. Karena dengan formatnya sendiri, yaitu semi dokumenter, atau mungkin bisa dibilang ini dokumenter yang benar-benar bisa seperti apa contohnya ya, slice of life gitu. Slice of life yang memperlihatkan kehidupan sebenarnya benar-benar yang terjadi tanpa ada settingan sedikit pun, untuk memperlihatkan kepada mata dunia bagaimana kehidupan di Masefer Yatta ini sangat miris sekali dari kehidupan, terutama ya tempat tinggal yang warga Masefer Yatta ini membangun rumah itu sangat rutin sekali. Jadi mereka sudah membangun semuanya, namun tentara Israel Zionis itu secara langsung dan tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu langsung membongkar. Dan itu waktunya sangat singkat sekali untuk para warga-warga Masefer Yatta memindahkan barang. Mereka nggak seperti itu. Jadi banyak juga beberapa barang yang belum sempat diapa-apain sudah dihancurkan oleh otoritas Israel. Dan inilah yang dibutuhkan dunia sebagai mata agar melihat apa yang benar-benar terjadi. Bahwa apa yang terjadi di sana itu benar-benar miris sekali itu. Dan yang paling membuat saya sebagai aktivis itu agak cukup shock ya, karena ini daerahnya ini tuh West Bank, daerah yang sebenarnya sudah bukan wilayah perang lagi kalau bisa dibilang, udah two state city lah. Jadi ada bagian yang memang sebenarnya secara otoritas di West Bank itu masih Palestina, cuma karena dikuasai oleh rundingan yang sayangnya malah menguntungkan pihak Israel. Dan ini jadinya mereka tidak ada bantuan. Kita bisa lihat sepanjang film tidak ada bantuan dari otoritas Palestina sendiri dalam membantu West Bank ini agar lepas dari penggusuran otoritas Israel. Dan ini sangat miris sekali. Dan itulah poin plus yang disampaikan dalam film ini. Dari awal sampai akhir yang diceritakan ada bapaknya yang pejuang dulu pernah ditangkap, terus sudah dibebasin lagi, terus juga ada yang terluka dan setelah beberapa lama akhirnya meninggal, dan itu pun tidak ada bantuan pemerintah sama sekali. Ini realistis dan penting untuk ditonton kita semua. Bagaimana jika kita melihat secara objektif dan juga secara dari sisi hati kemanusiaan, bahwa hal-hal di sana itu sangat bisa terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Dan mereka, Bassel Adra dan juga Yuval Abraham, memberikan kepada kita sajian berupa kehidupan yang hampir seperti neraka di sana, yang membuat kita paham bahwa selama ini hidup kita tidak lebih buruk dari mereka. Mereka lah yang berjuang selama ini. Bahkan ada sekolah yang tadinya yang dibangun dengan baik tanpa perlawanan dan sebagainya, lalu ada pejabat datang dan membuat sekolah itu jadi awet sampai tahun-tahun lamanya. Tapi setelah itu semua sudah berlalu dengan sangat lama, otoritas Israel memutuskan untuk menghancurkan sekolah tersebut yang nggak tahu alasannya apa. Air juga dimatiin, listrik dimatiin, semuanya dimatikan. Jadi inilah
kehidupan-kehidupan yang sudah, ini bukan penggusuran lagi, ini bukan perang lagi, ini genosida yang terjadi di sana. Lalu untuk hal yang bisa dikatakan, mungkin ya namanya sebuah film, mau sebagus apapun film, mungkin tidak ada yang sempurna, walaupun sebenarnya No Other Land ini sudah cukup bagus dan cukup perfect juga dari sisi apapun. Namun bisa dibilang juga untuk film ini itu dikarenakan bukanlah film yang dibuat dengan alur tertentu. Jadi banyak beberapa hal di mana kayak adegan yang kita nggak tahu ini alurnya kemana. Misalnya ya ini apakah ini masih hari ini atau masih kemarin atau udah lewat hari gitu. Jadi yang kita lihat hanyalah sehari-harinya Basil Aldra, Yuval Abraham, dan keluarganya Basil dan juga keluarga Sever Yota sehari-harinya dalam menjalani kehidupannya di sana, bertahan hidupnya dan sebagainya. Itu semua direkam dengan cara yang cukup random gitu. Namun semuanya realistis dan tidak ada satupun hal yang sebelumnya saya katakan, tidak ada satupun hal yang dilakukan settingan. Namun mungkin untuk beberapa penonton ada yang tidak cocok dengan hal seperti ini, yang menginginkan alur yang cepat, menginginkan alur yang beruntun, atau hal-hal lain sebagaimana film biasanya. Namun di sini yang disampaikan adalah soal bagaimana penyampaian narasi dokumentasi dari seorang warga Palestina asli memberikan kepada mata dunia apa yang harus dilihat, dan nantinya di klimaks akan ada hal di mana Basel dan Yuval ini mengambil keputusan untuk mempublikasikan apa yang mereka rekam selama ini untuk dilihat ke kita semua, atau bisa dibilang mata dunia. Dan sebab tibalah pada saatnya mereka melakukan itu, dan pastinya akan banyak rintangan-rintangan yang dijelaskan pada film ini. Buat teman-teman yang ingin tahu lebih lengkap dan menonton lebih lanjut tentang No Other Land dan juga perjuangan Basel Aldra dan juga Yuval Abraham bersama warga masa Yota lainnya, bisa menonton film No Other Land secara legal lewat aplikasi atau website Klik Film. Saya Syamil Imtiaz undur diri. Layar bicara Syamil bercerita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.